Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi Biddarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-23 dari matan kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dan kajian ini merupakan kajian kitab syarahnya Hikam, itu yang bernama Iqadul Himam, di mana kitab ini disyarahi oleh seorang sufi yang masyhur yang bernama Ibnu Ajib. Untuk itu mohon disimak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqab. Janganlah kamu atau engkau itu adalah menunggu. Jangan kamu menunggu. Faraghul aghyari, akan kesempatan atau kosongnya beberapa hal yang terkait dengan selain Allah, artinya sesuatu yang berkenaan dengan dunia. Jadi jangan sampai kamu menunggu sempatnya sampean disibukkan oleh urusan dunia, karena kalau sampean terus menunggu dan menunggu dari disibukkan urusan dunia, kamu menunggu waktu kosong, waktu yang banyak sempat. Maka kalau sampean menunggu terus seperti itu, fa inna dzalika, kalau sampean menunggu mencari waktu kosong dari kesibukan keseharian sampean, fa inna dzalika, maka sesungguhnya menunggu mencari tempat yang kosong itu bisa-bisa yaqta'uka, bisa memutuskan. Apa menunggu? Ai tataraqab, menunggu kesempatan, memutuskan, yaitu kepada engkau an wujudil muraqabati, dari memunculkan atau dari wujudnya, ya, dari hadirnya daripada muraqabah. Muraqabah itu saya artikan menjaga, lahu, kepada Allah, atau muraqabah, kalau Jawanya itu nginjen-nginjen, memperhatikan, untuk terus memperhatikan, saling memperhatikan kepada Allah. Itu kalau kita tidak betul-betul ya, mempergunakan waktu sebaik-baiknya, apalagi kita menunggu-nunggu sempatnya kita dari waktu yang lowong ya, untuk kemudian muraqabah kepada Allah, itu tidak mungkin. Kalau sampai menunggu seperti itu tidak mungkin. Artinya bagaimana? Ya artinya bahwa itu semua harus kita paksa. Bahwa di dalam hidup itu ada sesuatu yang memang harus kita prioritaskan. Ya, tentu prioritas yang paling utama itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bahaya kalau kita itu ya selalu menunggu akan munculnya, akan adanya kesempatan dari kesibukan keseharian kita untuk melakukan muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus menunggu dan menunggu itu, bahayanya itu bisa memutuskan. Ya, bisa memutuskan. Jadi menunggu dan menunggu itu bisa memutuskan kita dari hadirnya muraqabah, saling memperhatikan, ya, lahu, kepada Allah, fima, pada sesuatu, huwa, adapun Allah itu muka telah menetapkan kepadamu fihi, di dalam mah. At-tarakkubu, maka adapun istilah tarakkub, apa sih mana tarakkub? At-tarakkubu, tarakkaba ya tarakkabu tarakkuban, tarakkaba ya taraqqabu tarakkubun.
tarakkuban. At-tarakkubu maka adapun lafaz tarakkub, huwa adapun lafaz tarakkub itu al-intidharu artinya adalah menunggu. Wal aghyaru maka adapun lafaz aghyar itu jam'u ghiyaru, ya, jam'u ghyar, jamak dari lafaz ghyar di kasril ini, di mana lafaz ghyar itu adalah di kasro, yaitu huruf ghinnya. Wa adapun aghyar, lafaz aghyar itu sendiri adalah ma sesuatu yughayyiru yang bisa merubah. Jadi sesuatu yang bisa merubah apa ma al-qalba kepada hati an halihi dari keadaannya hati. Jadi aghyar ini bukan diartikan apa ya lain, tidak. Ada kan ghairullah selain Allah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan aghyar di sini? Aghyar adalah sesuatu yang bisa merubah kondisi daripada hati. Jadi sesuatu yang merubah kepada sesuatu yang merubah terhadap kondisi atau keadaan hati itu namanya aghyar. Wal ghalibu, dan sedangkan atau adapun biasanya istimaluhu maka adapun penggunaan lafaz al-aghyar fima pada sesuatu yughayyiruhu yang bisa merubah, ya, yughayyiruhu yang bisa merubah apa aghyarhu akan ma min halatil kamali dari keadaan sempurna ila halatin nakosi menuju kepada keadaan yang nakes. Jadi pada umumnya, pada ghalibnya, biasanya penggunaan lafaz aghyar itu adalah penggunaan yang digunakan untuk atau yang menjelaskan tentang perubahan dari satu kondisi sempurna menuju kepada kondisi yang kurang atau nakes atau yang tidak sempurna. Dari perubahan keadaan yang baik, ya, melorot turun kepada sesuatu yang tidak baik. Jadi kata aghyar itu digunakan artinya adalah berubah atau merubah. Tetapi merubahnya itu bukan merubah dari sesuatu yang positif, tidak. Artinya dari positif dari negatif ke positif, tidak. Tetapi lebih kepada dari positif menuju kepada negatif. Itu makna aghyar. Berubah, ya. Jadi wal ghalibu, dan pada umumnya atau kapranya istimaluhu wal ghalibu, dan adapun biasanya istimaluhu adapun penggunaan lafaz aghyar itu fima terhadap sesuatu yughayyiru yang bisa merubah apa aghyar hu kepada ma min halatil kamali dari kondisi atau keadaan sempurna ila halatin naqsi menuju keadaan yang nakes. Wa inda sufiyati, dan istilah aghyar menurut kalangan para sufi itu apa sih? Kalau menurut kalangan para sufi yang dimaksudkan dengan aghyar adalah kulluma, ya, segala sesuatu yushghilu yang bisa membuat sibuk anil hadrati daripada hadir kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang bisa menjadikan hati ini berubah untuk hadir kepada Allah, ya, semestinya orang itu di dalam sholat itu bisa hadir, ternyata dalam sholatnya nggak bisa menghadirkan Allah. Itu namanya aghyar itu. Jadi segala sesuatu yang menjadikan seseorang itu sibuk, atau sesuatu itu menjadikan seseorang itu sibuk untuk bisa menghadirkan Allah, ya, sulit sekali artinya. Kuluma, adapun segala sesuatu yushghilu yang menjadikan sibuk apa ma anil hadrati dari hadir di kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yughayyiru, nah ini sudah disibukkan, ya, sudah sibuk, sudah sulit. Wa yughayyiru, dan bisa merubah apa kuluma. Jadi otomatis segala sesuatu yang tadinya itu
menyibukkan, artinya bisa mengganggu terhadap hati untuk hadir kepada Allah, tentu itu juga sekaligus mempengaruhi terhadap hati, sehingga hati ini menjadi berubah. Wa yughayyiru, dan bisa merubah apa kuluma yushilu al-qalbah, hati anha dari hadroh. Bahwa maka adapun kuluma yushil itu ghairu, namanya ghair. Ya, itu namanya ghair. Jadi ghair, atau kalau di dalam ini keterangan Ibnu Ajibah, ahyar itu jamak daripada hiyaru bikasril hin. Itu yang dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang mengganggu, itu segala sesuatu yang membuat orang itu sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia melupakan untuk bisa hadir, untuk bisa khusyuk ya di kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wal muraqabah, sekarang istilah muraqabah itu apa? Wal muraqabatu, maka adapun istilah muraqabah, ia adapun muraqabah itu al-asatu, yaitu menjaga. Saya artikan lebih kepada menjaga. Artinya kalau di sini adalah taufa bil lail, dalam pengertian yang lain bahwa muraqabah itu adalah berkeliling ya di waktu malam, berkeliling, taufa, berkeliling bil laili di malam hari, di waktu malam. Artinya kalau keliling di waktu malam kan artinya menjaga kan. Kalau ibaratnya seorang penjaga kampung, pos kamling itu kan keliling kan. Itu namanya asa. Dalam pengertian lain bahwa al-asa itu maknanya adalah menjaga atau memelihara atau menjadi keamanan, pengaman. Tapi dalam perspektif aslinya bahwa al-asatu itu adalah apa? Taufa bil laili, keliling di waktu malam. Nah, tentu yang namanya keliling di waktu malam itu artinya kan menjaga di kampung, itu kan harus keliling. Maka istilah muraqabah itu adalah ya al-asatu, maknanya adalah al-asa. Al-asa itu adalah menjaga atau memelihara. Alal qalbi, terhadap hati. Li alla yakhruja, agar supaya tidak keluar apa hati min hadrati rabbi, dari hadir, dari menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, dari hadir di hadapan atau di kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kaitannya ya antara muraqabah dengan orang tidak boleh menunda-nunda waktu, ini yang dimaksudkan. Ketika kita sering menunda-nunda waktu dengan banyaknya kesibukan di dalam kehidupan kita, yang menjadi pejabat disibukkan dengan tugas-tugas jabatannya, disibukkan dengan kepentingan-kepentingannya, disibukkan dengan hal-hal yang lain. Bagi pekerja begitu juga, bagi pedagang juga begitu juga. Ini kalau dibiarkan terus mendominasi, dan kita tidak pandai dan tidak pintar mengambil posisi ya, tidak pintar mengambil posisi, memerankan mana yang lebih utama harus kita prioritaskan, maka ini bisa-bisa Anda atau kita akan yaktau, itu akan bisa memutuskan kepada kita akan diputus dari bisa hadir di dalam muraqabah bersama Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu, adapun yang dimaksudkan dia dengan istilah asa atau dengan muraqabah fi kalami syaihi, di dalam pendapatnya Syekh Ibnu Ajibah, itu mutlakul asati, memutlakkan, yaitu lafadz asa. Jadi penggunaan lafadz asa atau muraqabah yang diartikan asa, muraqabah yang diartikan asa. Sekali lagi, kalimat muraqabah ya yang diartikan asa itu oleh Ibnu Ajibah dijadikan sebuah kalimat mutlak di dalam penggunaannya. Bisa digunakan untuk tahapan di dalam perjalanan seorang sufi, sehingga di fatasduku, maka cocok atau benar istilah asa itu bimuraqabatil qalbi, dengan istilah muraqabatil qalbi
dengan digunakan sebagai makna memelihara hati. Kama taqaddama sebagaimana yang telah dahulu penjelasannya. Wa tasduqu dan layak dan cocok juga makna asa bimuraqabati ruhi dengan makna muraqabah atau memelihara atau menjaga daripada ruh. Waya adapun muraqabatur ruh itu asuha menjadi menjaga, cara menjaganya ruh. Alat dawami syuhudi secara langgeng di dalam penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bimuraqabati sirri dan dengan memelihara rahasia hati. Wa ya adapun muraqabatus sir, muraqabatis sir itu asatuhu menjaga, ya, itu asatuhu menjagahu kepada sir ala dawamit taroki sepanjang atau selama kita selama kita melakukan atau menjalani tahapan-tahapan di dalam tasawuf, ya, tahapan-tahapan naik taroki itu ya, tahapan-tahapan di mana seseorang akan terus naik dari jenjang satu ke jenjang seterusnya. Itu harus dipelihara hati, ya. Itu yang dimaksud asa. Jadi memelihara sir itu waya adapun memelihara sir, waya adapun muraqabatus sir itu asatuhu memelihara hati alat dawamit tarokiyah sepanjang terus menerus taroki mengalami kenaikan demi kenaikan wal adabi dan etika. Kultu saya katakan, idza aqamaka apabila telah menempatkan kepadamu siapa al-haqqu ta'ala yaitu Allah ta'ala fi halin dalam satu kondisi yaglibu yang halin yaglibu fiya yaglibu yang kapranya yang biasanya fi halin yaglibu fiha fi halin dalam kondisi yaglibu yang bisa mengalahkan fiha di dalam hal apa wujudul aghyari karena adanya atau munculnya daripada aghyar adanya perubahan. Jadi begini maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memakomkan engkau di dalam satu kondisi di mana kondisi itu yaglibu fiha, ya, wujudul aghyar itu lebih kuat mengalahkan kondisi itu. Lighulabatil hissi karena kuatnya rasa. Fiha di dalam aghyar, fiha di dalam hal. Kama sebagaimana idza aqamaka ketika aqamaka Allah telah menempatkan kepada kamu fi syughlin dunyawiyin di dalam kesibukan yang bersifat duniawi, fi dzahiri secara zahir la mahidalak maka tidak ada tempat berpindah laka bagimu anhu dari syughlin dunyawi. Artinya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di dalam satu keadaan yaglibu fiha wujudul aghyar lighulabatil hissi fiha, ya, kama idza aqamaka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, memakomkan, menempatkan sampean di dalam kesibukan dunia secara zahir, maka tentu tidak ada tempat buat sampean untuk pindah dari situ. Tidak ada waktu, ya, tidak ada tempat untuk berpindah dari situ. Begitu juga ketika Allah menempatkan sampean di dalam satu kondisi di mana wujudul aghyar itu bisa mengalahkan sampean. Karena sampean memang lighulabatil hissis karena saking kuatnya daripada hissi rasa via di dalam aghyar, bukan hal via di dalam aghyar tadi. Sebagaimana ketika Allah
meletakkan sampean dengan kesibukan urusan dunia. Maka dalam kondisi seperti itu tuh bagaimana langkah kita? Maka itu fajahid. Nah, ini solusinya. Fajahid, maka berjuanglah engkau. Kolbaka akan dirimu fil asati, di dalam memelihara, alaihi pada kolbik, fil huduri di dalam kehadiran kepada Allah. Li Allah, agar supaya li Allah tasrikoka, agar supaya tiada mencuri kepadamu apa al-ghaflatu, sifat lupa, sehingga sifat lupa itu tidak sampai mencurimu gitu. Jadi ketika kita itu betul-betul bersemangat berjuang untuk menjaga hati di dalam kehadiran kita di hadapan Allah, bisa muraqabah dalam setiap detik dan waktu kepada Allah, itu perlu perjuangan memang. Biar kita bisa muraqabah kepada Allah itu perlu perjuangan hati, gitu maksudnya. Karena manusia itu ketika Allah sudah menetapkan, Allah telah meletakkan, memakomkan di sebuah tempat di mana seseorang itu dalam kondisi itu, seseorang itu bisa dikalahkan oleh aghyar karena saking kuatnya aghyar. Sebagaimana orang telah ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat sibuk yang terkait dengan dunia, sehingga tidak secara dohir ya sibuk dengan urusan dan sehingga tidak ada tempat untuk berpindah darinya. Maka ketika seperti itu ya, kalau kita diuji, ditempatkan oleh Allah di posisi seperti itu, di posisi sebagai orang yang sibuk banget karena punya banyak jabatan, banyak tugas, sebagai seorang yang dibebani untuk mengatur urusan-urusan dunia yang sangat banyak sampai bisa. Itu namanya makom. Orang yang telah dimakomkan, ditempatkan oleh Allah di tempat yang terkait dengan urusan. Sehingga ini kalau tidak pintar, ya, kita akan kalah dengan adanya aghyar itu. Ya. Dunia yang sangat luar biasa yang Anda urus itu bisa mengalahkan Anda. Dan di dalam persoalan seperti ini kita memang tidak perlu pindah. Ketika kita sudah memang diamanai untuk menjadi seorang pekerja, menjadi seorang insinyur yang harus membawai beberapa pekerja, memang tidak perlu pindah kita. Ya, untuk bertasawuf tidak perlu pindah dari makom di mana kita sudah ditempatkan oleh Allah di makom pekerja itu. Tetap sekalipun sibuk Anda, tetap ketika Anda pintar mengatur strategi waktu, maka Anda tetap akan bisa muraqabah kepada Allah. Tentu dengan cara ini fajahid, maka terus berusahalah. Engkau qalbaka akan hatimu fil asati, di dalam menjaga hati itu perlu dijaga. Kita bisa bekerja tangan kita, mulut kita, tapi hati kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alai di dalam qalbik fil huduri, di dalam kehadiran kepada Allah. Agar supaya apa? Agar supaya hatimu tidak tercuri oleh ghaflah. Agar supaya sifat lupa itu tidak mencurimu. Maka kamu harus berjuang terus, kita harus berjuang terus. Di dalam setiap saat, detik, ya, langkah kita harus kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aujahid, atau naik ke level yang kedua. Kalau sudah mampu memperjuangkan hati betul-betul, ya, kita mampu memperjuangkan hati untuk bisa dipelihara sehingga tidak sampai tercuri, ya, sampai dicuri oleh sifat lupa, maka aujahid ruhaka, atau sampean harus berusaha semaksimal mungkin ruhaka akan ruhmu fil asati, di dalam menjaga alih atas ruh, fidawami syuhudi, sepanjang dalam keadaan menyaksikan Allah. Agar supaya bali Allah, agar supaya tiada yusrikuka akan mencurimu apa al-hissu, yang namanya rasa, ya, agar supaya rasa tentang dunia, rasa tentang nafsu itu biar tidak mencurimu, atau biar Anda terhindar dari jebakan-jebakan rasa. Aujahid, atau berusahalah untuk memelihara sirroka akan sirmu fi istimdadil mawahib,
di dalam menerima pemberian-pemberian Allah, wal ulumi dan ilmu-ilmu Allah, di Allah yahsul agar supaya tidak terjadi, ya di Allah yahsul agar supaya tiada memperoleh, ya min dzalika dari usaha itu, dari usaha jahid siroka fi istimdadil mawahib apa futurun kekenduran, kendor males ya. Jadi harus kita perangi itu, harus kita perjuangkan, harus kita jaga, ya baik itu qalbiyah kita atau sir kita. Wala tataraqab, wala tataraqabu, tataraqaba, wala tataraqaba, wala tataraqabu, ya taraqaba ya taraqabu, tataraqabu, wala tataraqabu, dan jangan kamu menunggu, aitan tadir, jangan kamu menunggu, maksudnya menunggu faragha syughliyatika, sempat kosongnya kesibukan tanganmu, mintil kal aryari, dari perubahan-perubahan itu, batu akhirah, sehingga engkau bisa telat hudura qalbika, untuk menghadirkan hatimu ila tamami syughliyatika, menuju kepada kesempurnaan sibuknya tanganmu. Fayafutuka, sehingga menjadikan hilang kabagimu apa wujudul muraqabati, yaitu hadirnya atau munculnya, yaitu jiwa muraqabah, jiwa memelihara itu. Gara-gara apa? Kamu selalu sibuk dengan kehidupanmu, sehingga kamu semakin telat untuk bisa menghadirkan hati sampai kepada hudura qalbika, sampai kepada ila tamami syughlika. Ketika kamu sudah telat untuk hadir, hatimu kalau sudah telat terus untuk menghadirkan Allah, maka akhirnya kamu kita akan sampai kepada kesibukan yang sempurna, sehingga menjadi hilanglah fayafutuka wujudul muraqabati. Itu karena apa? Karena sering kita itu telat mempergunakan hati, ya, untuk hadir kepada Allah, sehingga seperti itu akan mengakibatkan hilangnya muraqabah fitil kal hali, dalam keadaan itu. Allati aqamaka, di mana yang telah memakomkan kepada kamu siapa, al-haqqu Allah, fiha, di dalam halah tilkal halah, wa yakuna, sehingga ada, ya, fi hakika, hakmu itu su'u adabin, yaitu hakmu menjadi su'u adab, jelek etikanya. Wa fihi aidon, dan di dalam ranah menunggu, tataraqab aidon, bahwa orang kalau menunggu itu, wa fihi aidon, wa fihi, dan itu di dalam tataraqab aidon tadyi'u dzalikal waqti, menghilangkan atau menyia-nyiakan waktu itu. Wa khuluwihi, dan menghilangkan, menghabiskan, mengkosongkan waktu min muamalatil haqqi, dari muamalah bersama Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi, berhubungan dengan Allah. Ini gara-gara sering menunda. Jadi oleh sebab itu, wala tataraqab, saya ulang, jangan pernah menungga-nungga, aitan tadir, maksudnya menungga-nungga, faragha syughliyatika min tilkal ahyar, dari kesempatan, ya, kesempatan atau kosongnya, sibuknya pekerjaanmu dari urusan dunia. Sebab kalau kamu menunggu dan menunggu, maka akan bisa menjadi terlambat kamu untuk bisa menghadirkan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalau sudah sering kamu terlambat, maka sampailah engkau kepada puncak kesibukan yang luar biasa, yang sama sekali, ya, menghilangkan waktu kamu untuk muraqabah. Bahayanya kalau seperti itu, fayafutuka, maka menjadi hilang wujud muraqabah itu, wujud untuk terus bermuraqabah dengan Allah itu bisa hilang. Dalam keadaan yang seperti itu, fitil kal halah allati aqama kal fiha,
fayakuna fi haqqi suwada. Pada kondisi keadaan yang seperti itu, di mana Allah telah memakomkan, menempatkan via di dalam tilkal halal, sehingga fayakuna, dan ketika itu ada siapa seseorang fi haqqi, di dalam hakmu itu adalah termasuk kamu melakukan su'adab, karena kamu sudah mengabaikan kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu semestinya orang itu harus bergegas, harus mencari waktu, jangan menunda waktu, ya, jangan menunda waktu. Wa fihi, dan di dalam menunda waktu itu adalah tadhiyu dzalikal waktu, bisa menghilangkan waktu. Menunda waktu itu bisa menghilangkan waktu. Wa khuluhu, dan bisa mengosongkan waktu min muamalatil haqqi. Mengosongkan itu artinya ya sia-sia, kosong melompong, tidak ada gunanya. Min muamalatil haqqi, dari komunikasi atau bermuamalah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa surfil awqati, dan mempergunakan waktu-waktu. La yumkinu, ya. Saya ulangi lagi, wa fihi aidon tadhiyu dzalikal waqti wa khuluhu min muamalatil haqqi wa surfil awqati, wa surfil awqati, dan mempergunakan waktu-waktu. La yumkinu, yang tidak ada mungkin apa qadha, mengkodoi terhadap waktu, gara-gara waktu yang banyak kamu hilangkan itu tadi, menghambur-hamburkan waktu, sehingga tidak mungkin orang itu bisa mengkodok dari setiap waktu yang hilang. Maka itu janganlah kita menunda-nunda waktu di dalam kehidupan ini dengan cara sambil menunggu biar kita nganggur, biar kita kosong, tidak ada pekerjaan. Itu tidak mungkin, karena sifatnya dunia itu selalu menyibukkan manusia. Walaqad balagoni, dan sungguh telah sampai kepadaku, anna syaikha syaikhina, bahwasanya guru dari guru kita, Maulayal Arabi, Maulah Arabi, Ad-Darqawi, Syekh Ad-Darqawi dalam hal ini, radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Syekh Ad-Darqawi, karena ada siapa Syekh Ad-Darqawi, idza ra'a, apabila melihat siapa Ad-Darqawi, ashabahu, kepada santri-santrinya, fi syughlin, ada di dalam kesibukan, wa khofa, dan khawatir, takut siapa Ad-Darqawi, alaihim, atas ashab. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan adalah ayas riqohum al-hissu, ayas riqohum, akan mencuri hum, kepada mereka, apa al-hissu, khawatir katanya Ad-Darqawi. Jadi Ad-Darqawi itu selalu melihat perkembangan santri-santrinya di dalam kehidupan. Ya, ketika ada saat sudah sampai di masyarakat itu, seorang guru murabbi ruh itu selalu memperhatikan perkembangan santri di dalam kesibukan, ya, kesibukan di masyarakat itu. Sehingga beliau sangat khawatir kepada mereka, takut mereka itu, ya, waktu mereka itu dicuri oleh rasa mereka, al-hissu, indrawi mereka. Takut indrawi mereka itu menguasai mereka, sehingga ketika dia sudah melihat, matanya sudah melihat dunia, maka dia akan hanya terkonsentrasi di situ dong. Ketika hatinya sudah memikirkan dunia, dan dia akan menutupi pikiran-pikiran, ya, hati yang selalu merenung dan memikirkan kepada dunia itu akhirnya menutupi jiwa-jiwa atau hati untuk mengantarkan bisa muraqabah. Takut dicuri seperti itu, ya, kepada para santrinya itu. Jadi idza ra'a ashabahu fi syughlin, jadi ketika beliau melihat santrinya ada di dalam kesibukan itu, beliau sangat khawatir. Kalau punya santri kaya, itu justru khawatir, ya. Punya santri kaya, punya santri yang punya jabatan banyak, justru Syekh Ad-Darqawi itu sangat khawatir kepada santrinya. Takut apa? Takut mereka itu tidak punya waktu untuk muraqabah kepada Allah. Hati mereka dicuri oleh indra-indra kekuasaan, oleh indra-indra dunia yang mampu membius dan membisukan kepada mereka, kepada santri itu khawatir. Maka kemudian nada, memanggil siapa Ad-Darqawi alaihim, kepada santri, bi'a'la, dengan
mengeraskan sautahu akan suaranya. Masya Allah, enak kalau punya guru seperti ini ya, punya guru seperti ini. Anta katanya, anta, maka hati-hatilah engkau. Anta, hati-hatilah engkau. Tanbihan ini sebagai pengingat kata-kata ini. Beliau teriak dengan suara yang keras. Ya tentu teriakan mereka tidak di hadapan para santrinya dengan teriakan-teriakan lisan yang kemudian dikuatkan dengan ruh yang luar biasa ini. Tanbihan sebagai pengingat lahum kepada mereka wa iqadan, dan untuk membangunkan mereka min syuhudil hissi, dari berkelimangnya menyaksikan sesuatu yang bersifat indrawi. Ingat kamu, diingatkan oleh beliau ketika yang punya jabatan, punya kesibukan yang luar biasa, punya kekayaan yang luar biasa, santri-santrinya itu diingatkan dan disadarkan, ingat dan ingat. Wa qad dzakara, dan sungguh telah menjelaskan siapa Asy-Sya'rani, Syekh Imam Asy-Sya'rani fil uhudi, di dalam janjinya an ba'di asyahihi, dari sebagian para gurunya. Annahu, sesungguhnya si Asy-Sya'rani itu, karena ada siapa Asy-Sya'rani itu, la yuhibu, tidak pernah menghilangkan, tidak pernah ghaib dia anillah, dari Allah. Ya, artinya dia tidak pernah sama sekali dalam hidupnya itu mengabaikan Allah sedikit pun, sedetik pun beliau tidak pernah, ya, tidak ingat kepada Allah. Dia selalu ingat, bahkan walau fi halatil jimai, walau sekalipun ada fi halatil jimai, dalam keadaan beliau sedang berjima. Wahada, adapun ini model seperti Asy-Sya'rani itu, sya'nu ahlil i'tinai, termasuk sifat pekerjaan, ciri daripada orang-orang yang ahli memperhatikan, minal arifina, yang termasuk golongan orang-orang alim arifah. Wahada, dan adapun ini, adapun hada itu jam'ul jam'i, kumpulan daripada kumpulan orang-orang ma'rifah kepada Allah. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh lebih mengetahui. Tanbih, sebagai pengingat, laisa hada tikror ma'ama taqaddama fi qawli. Laisa hada, tiada apa hada ini, tikrorun, bukankah ini sudah diulang, ma'a taqaddama, sebagaimana sesuatu taqaddama yang telah dulu fi qaulihi, di dalam dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukankah kalimat ini sesungguhnya ini sudah diulang sebagaimana telah dijelaskan, sebagaimana telah datang lebih dulu hikmah ini. Ihalatukal amal ala wujudil faroh, ya, ihalatukal amal, menunda-nundamu al amal akan beramal, ala wujudil faroh, padahal ada atau muncul atau hadir kesempatan. Ila akhiri, di anna dzalika, karena sesungguhnya ihalatul amal ala wujudil faroh fi amalil jawarih, di dalam itu masuk di dalam amaliyah yang bersifat jawari. Wahada, dan ini yang kedua. Sedangkan kajian tentang la tataraqab itu adalah menunda-nunda kamu itu bukan pada amaliyah yang bersifat dohir atau jasad, tidak, tetapi amaliyah yang ditunda itu amaliyah yang terkait dengan hati. Kalau sholatnya sih sholat, kalau ngajinya sih ngaji gitu. Tapi ngaji dan sholatnya itu hanya sebatas tubuhnya saja, jasadnya saja. Nah, di dalam pemahaman la tataraqab, ya, ini adalah mengajak kepada kita untuk membangkitkan qalbiyah kita, bukan jasadnya. Kalau jasad sudah dijelaskan di dalam kaidah yang keberapa itu, ihalatukal amal. Ya. Wahada, dan adapun ini, ya, dalam penjelasan ini itu fi amalil qulubi, di dalam amalia hati, ya duluka, yang menunjukkan ala dzalika, atas hal itu, apa takbiru, ungkapannya Syekh Ibnu Athaillah guna di sini bil muraqabati, dengan istilah muraqabah,
Wa ta'biru, dan ungkapannya Syekh Ibnu Athaillah sama di sanalah bil amali, ada yang namanya amal. Wal ifadatu, maka adapun memberikan faidah itu khairun, lebih bagus, minal i'adati, daripada mengulang. Wabillahi, dan kepada Allah at-taufiqu, maka adapun pertolongannya. Wa idza hasolat, dan apabila telah berhasil laka bagimu apa al-muraqabatu, muraqabah, awil musyahadatu, atau musyahadah, fi halil al-yari, di dalam atau pada kondisi bersama dengan akhyar, fala tastaghrib, maka janganlah kamu merasa aneh, ya, jangan merasa heran ma terhadap sesuatu tarahu yang engkau lihat, wa akan ma minal akdari, dari beberapa hal yang menjadikan kotor, ya Allah yaksulah, agar supaya tiada muncul laka bagimu apa al inggaru, pengingkaran. Wa ila hadza, dan sampai di sini asyara akan menunjukkan, memberikan isyarah siapa musonef biqauli, dengan daunnya musonef, yang kemudian nanti akan pindah kepada kata mutiara yang ke-24. Jadi inti kajiannya bahwa yang terkait dengan la tataraqab itu adalah jangan sampai kita menunda-nunda untuk bisa muraqabah, untuk mulai belajar mempertajam hati, untuk belajar menghadirkan hati di kemahariban Allah. Mungkin yang dulu kita belajar bagaimana kita mensibukkan ibadah dari sisi jasad. Sekarang jasad belumlah cukup, badan belum cukup, maka kemudian diajak di dalam kata mutiara yang ke-23 ini, diajak kita untuk bangkit, untuk jangan sekali-kali menunda-nunda untuk belajar khusyuk, untuk belajar bisa muraqabah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kajian pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.